Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yolasa Fitri, Prodi PGSD 1D dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah. Di video kali ini, saya akan menampilkan dan menjelaskan materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, serta pemakaian huruf dan tanda baca dalam EYD. Baiklah, langsung saja. Topik pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus yang mengenai kedudukan bahasa Indonesia menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini juga terdapat 4 fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara kita. Yang ketiga, sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Dan yang keempat, alat untuk mempersatukan berbagai suku bangsa dan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mempunyai juga berfungsi sebagai satu bahasa resmi kenegaraan yang digunakan untuk alat komunikasi resmi. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dapat kita simpulkan bahwa sebagai fungsinya di dalam kedudukannya, bahasa Indonesia adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan topik yang kedua, yaitu EYD dan tanda baca. EYD dapat diartikan ejaan yang disempurnakan, merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972, ejaan ini menggantikan ejaan-ejaan Republik atau ejaan Sowandi. Secara umum pun, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah: yang pertama, penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. Huruf miring adalah sebuah cetakan yang dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan.
Sedangkan huruf kapital yaitu huruf yang dipakai sebagai huruf pertama kata ganti. Yang kedua, penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan. Yang ketiga yaitu penulisan tanda baca, yaitu simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim, yaitu suatu singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Dan yang keenam, penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan ini biasanya masih menggunakan bahasa asing, namun tetap dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Unsur asing tersebut sudah diserap dan disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini ada beberapa contoh tanda baca. Yang pertama, tanda titik, fungsi dan pemakaian tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 2. Diletakkan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. 3. Pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. 4. Menggunakan tanda baca dengan benar agar tidak menjadi kesalahpahaman. Contoh, Dokter Adit senang mengobati orang sakit. Yang kedua, tanda koma. Fungsi dan pemakaian tanda koma antara lain memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. 2. Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. 3. Memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, studio tersebut tersedia berupa gitar, drum, dan bass. Jangan buang sampah sembarangan, kata Rudi. Yang ketiga, tanda seru. Fungsi dan pemakaian tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan, berupa seruan atau perintah atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contohnya, jangan letakkan benda itu di depan saya. Yang keempat, tanda titik koma. Fungsi dan pemakaian titik koma adalah 1. Memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. 2. Memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, hari makin sore, kami belum selesai juga. Desi sibuk bernyanyi, ibu sibuk bekerja di dapur, adik bermain bola. Yang kelima, tanda titik dua. Fungsi dan pemakaian tanda titik dua. Yang pertama, pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. 2. Pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. 3. Dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Fakultas Ekonomi UPN Jogja memiliki 3 jurusan, yaitu akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Yang keenam, tanda hubung. Tanda hubung dipakai dalam hal-hal seperti berikut. 1. Menyambung unsur-unsur kata ulang. 2. Merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya, anak-anak kelaparan di negara Afrika sebagai akibat globalisasi. Di strip packing. Yang ketujuh, tanda elipsis. Tanda elipsis dipergunakan untuk menyatakan hal-hal seperti berikut. 1. Menggambarkan kalimat yang terputus-putus, menunjukkan bahwa satu petikan atau bagian yang dihilangkan. Contoh, plak, alhamdulillah, kuda itu berjalan dengan cepat, sampai-sampai orang itu tidak bisa mengendalikannya. Di depan terlihatlah jurang yang sangat dalam. 8. Tanda tanya. Cara pemakaian tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya
selalunya dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya yang dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, siapa Presiden Indonesia saat ini? Yang kesembilan, tanda kurung. Tanda kurung dipakai dalam hal-hal berikut. 1. Mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. 3. Mengapit angka atau huruf yang memerinci satu seri keterangan. Contoh, jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga disebut demand atau permintaan. Yang ke-10, tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk 1. Mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian yang ditulis orang lain. 2. Mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan akuntansi ini. Perbedaannya ada di bab 1, lihat halaman 38-40, perlu dipelajari. Yang ke-11, tanda petik. Fungsi tanda petik adalah 1. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. 2. Mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat. 3. Mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal. Contohnya, Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang ke-12, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mempunyai fungsi 1. Mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. 2. Mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, dia bilang padaku, jangan kau ganggu dia. Seketika itu aku ingin mengingatkannya kembali, ujar Andi. Yang ke-13, tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, per, atau nomor alamat. Contoh, modem itu memiliki kecepatan sampai 7,2 MB atau S. Dan yang terakhir, tanda penyingkat apostrof. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata. Contoh, Budi bertugas sebagai pembaca pembukaan UUD 45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.